dan gimana kabarnya kalian ketika menonton podcast ini. Kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi happening banget di isu hukum di Indonesia, yaitu RUU Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan pembicara kita yang fenomenal banget. Monggo Prof. Ya, perkenalkan saya Prof. Hipnu Nugroho. Baik, Prof. Ibnu ini sendiri berarti profesor dari bidang apa, Prof? Dari bidang hukum acara, hukum pidana. Baik, jadi RUU Kejaksaan ini sekiranya sedang jadi isu hangat sekali di Indonesia. Banyak pro kontranya juga, Prof. Jadi dua hal yang akan di-highlight dalam podcast kali ini adalah pasal 30D dan juga pasal 34 dari rancangan undang-undang kejaksaan itu sendiri. Nah, Prof, kalau misalkan kita lihat sekarang ini berarti kejaksaan itu kalau dilihat dari pasal 30D ya, itu lebih fokusnya ke alternatif penyelesaian sengketa seperti itu. Nah, kalau misalkan kita dilihat dari bunyi pasal sendiri, ini kan kejaksaan dapat melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan itu sendiri. Memangnya ada nggak sih, Prof, itu potensi benturan antara mediasi penal di kejaksaan dengan kewenangan penyidik di kepolisian yang sudah sama-sama menerapkan restoratif justice itu sendiri? Iya, gini Mbak, ini menarik sekali. Jadi perkembangan hukum baru sekarang itu merubah, jangan sampai suatu perkara itu sampai masuk pada tahap litigasi. Oke, Karena prinsip hukumnya adalah kalau kita lihat itu justice of many rooms. Pengadilan itu keadilan, mencari keadilan itu tidak pasti di pengadilan. Keadilan itu ada di mana-mana. Oke, baik. Oleh karena itu dalam hal sekarang ini sebagai bentuk alternatif penyelesaian, apakah itu dengan mediasi penal? Itu mediasi penal itu model-model rumpun civil law. Civil law. Civil law. Restoratif justice model-model rumpun common law. Ini hampir suatu sama. Intinya bagaimana penyelesaian alternatif dalam konteks suatu pidana. RJ itu seolah-olah barang yang aneh, baru. Padahal kalau kita lihat Pancasila kita, penyelesaian hukum dengan musyawarah mufakat ada. Jadi rumpun kita, kearifan lokal Pancasila itu menjembatani. Cuman istilahnya kurang keren, restoratif justice. Iya, emang istilahnya menggunakan istilah asing, makanya kayak baru nih, kayak sistem baru ya restoratif justice ini. Sama kita Indonesia, nenek moyang kita sudah bisa melaksanakan itu. Iya, penyelesaian itu kan. Betul. Nenek moyang kita sangat menyukai kemufakatan, Bro. Musyawarah, penyelesaian bersama kan gitu, penyelesaian adat. Betul, sekarang betul. Berkembang itu. Tuh, berarti dari mediasi penal ini sebetulnya dia punya saudara dari si Kalin restoratif atau restoratif justice itu sendiri, mereka bersaudara ya, Prof? Bersaudara. Cuman memang beda penyebutannya saja. Betul. Karena beda sistem dari common law dan civil law begitu ya. Lah oleh karena itu dalam hal sekarang ini RJ itu berkembang, di kepolisian juga bisa melaksanakan, di kejaksaan juga bisa melaksanakan, di pengadilan juga diatur perma. Jadi 3 lembaga itu mengatur semua. Artinya ketika di kepolisian tidak bisa dilakukan suatu musyawarah di pemulihan korban, tingkatkan kejaksaan. Kejaksaan tidak bisa dilakukan di pengadilan. Nah, disinilah sebagai bentuk ke depan perlu ada suatu rumusan. Cukup 1 lembaga, apa cukup 1 undang-undang? Ini kan diatur 3 lembaga. Karena suatu yang baru merespon dalam situasi seperti ini, narapidana juga overload, LP kelabakan, overkapasitas, caranya bagaimana sehingga perkara-perkara yang betul-betul terkait dengan keadaan ekonomi bisa selesaikan, kalau bisa diselesaikan sedini mungkin dengan prinsip penyelesaian korban. Kalau korban sudah menuntut, selesai dong. Masyarakat sudah menuntut, selesai. Kenapa mesti persidangan? Itu yang dilakukan. Karena namanya suatu RJ mediasi itu adalah penyelesaian korban. Penyelesaian berdasarkan keadaan sosial. Berarti melihatnya lebih ke keadaan sosial. Sudah ada konflik, apa masuk sidang? Oke, baik. Tapi kalau misalkan dilihat seperti itu, apakah si mediasi penal ini atau si restoratif justice ini sebetulnya bisa dipandang sebagai depenalisasi, atau
bagaimana sih membedakan mana perkara yang seharusnya memang dia itu dibawa ke pengadilan, yaitu litigasi, dan yang mana sebetulnya itu bisa non litigasi saja? Berdampak pada pemulihan korban. Kalau memang korban, sebetulnya kita itu kan seolah-olah melindungi korban, Ya. melindungi masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak ada gejolak, korban sudah, kenapa masih mau naik? Kan gitu. Kecuali kalau itu memang kejahatan yang menyangkut masyarakat banyak, pembunuhan, chaos, kekerasan yang sangat luar biasa baru. Tapi disinilah perkembangan, Mbak. Jadi kalau kita lihat ide dasar dari negara asalnya RJ, itu semuanya bisa di restoratif justice. Tapi di Indonesia belum bisa dong. KDRT masa bisa. Kekerasan seksual masa bisa. Iya, Harga diri betul, dong. betul, harga ini diri. Ini yang terjadi, makanya sekarang masing-masing lembaga membuat parameter. Mana yang di RJ? Oh, kejahatan-kejahatan yang tidak diancam lebih dari 5 tahun. Oh, kejahatan-kejahatan yang diancam kecil. Disitulah yang sebagai parameter untuk dilakukan RJ. Oh, kejahatan-kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat. Oh, kejahatan-kejahatan yang dimana korban sudah menerima. Sudah selesai. Oh, ternyata pelaku tidak residif lah. Itu catatan. Kalau residif sudah nggak bisa di RJ. Nah, iya, itulah baik. bagian parameter yang dapat dilakukan restoratif justice. Artinya, sebagai bentuk perkembangan baru, pemerintah mengadopsi pada suatu tahapan-tahapan yang betul-betul tidak menyinggung masyarakat banyak. Baik, berarti yang memang harus dipahami betul dari ketiga lembaga yang memang mereka ini punya kewenangan atau ya mereka punya tugas untuk meng-RJ, restoratif justice, pemulihan korban itu adalah kalau misalkan sekiranya sudah selesai di kepolisian, tidak usah naik ke kejaksaan. Kalau sudah sudah selesai di kejaksaan, tidak usah ke litigasi juga ke pengadilan, begitu ya, Prof? Selesai, justice of omnibus, pengadilan itu cukup di ujung, jangan sampai naik ke sidangan. Biaya sederhana, efektif kan gitu. Biaya ringan juga karena kalau misalkan sampai ke pengadilan ya biayanya juga besar juga. Waktu, tenaga, pemikiran, Betul, selesai itu. Makanya perkara-perkara kecil cukup diselesaikan dengan mediasi. Bahkan yang berkembang baru kalau sudah lihat narkotika akan berkembang ini. Pengguna-pengguna sudah tidak mungkin coba ke sana. Tapi Prof, dari tadi kita membahas mengenai restoratif justice yang condongnya itu lebih ke perseorangan seperti itu. Tapi memangnya kalau misalkan untuk kejahatan korporasi, apakah sekiranya itu ada sistem yang baru juga yang akan diadopsi dari RUU Kejaksaan itu sendiri atau tidak? Lah, ini menarik. Jadi sekarang penegak hukum dituntut untuk membuat alternatif perkara itu bisa secepat mungkin selesai. Sehingga yang sekarang itu RJ sudah berjalan, RJ itu adalah terhadap orang, korban. Berkembang ke depan adalah terhadap korporasi. Nah, korporasi yang luar biasa, misalnya masalah tambang, masalah nikel, masalah minyak, dan sebagainya. Itu ada dimungkinkan dirumuskan DPA. Different Prosecutor Agreement. Artinya penundaan penuntutan. Nah, ketika suatu saat ternyata ini kan namanya korporasi bisnis, Mbak. Iya, betul. Iya kan, sudah memenuhi kewajibannya, sudah memenuhi tunggakannya, sudah memenuhi hal-hal yang dipertanggungjawabkannya. Ya selesai, nggak usah dibawa sidang. Lah, oleh karena itu saya kira ini sekarang kalau nggak salah lembaga-lembaga penegak hukum khususnya kejaksaan lagi merumuskan sebetulnya bagaimana kriteria suatu DPA. Karena jangan sampai juga dipermainkan oleh korporasi. Iya, agreementnya harus jelas gitu. Ketika meminta penundaan penuntutan, biar sekiranya nggak rugi. Karena jangan sampai kalah. Seperti jana RC juga dilihat bagaimana keadaan korban, bagaimana keadaan pelaku. Jadi juga bagaimana korporasi yang bersangkutan patut nggak ditunda. Apakah ada kejahatannya? Apakah hanya kesalahan administrasi? Apakah hanya kesalahan manajemen? Itu yang dilihat. Tapi untuk DPA sendiri, apakah dia ada di 3 lembaga juga atau tidak, Prof? Oh, enggak. Ini pertanyaan bagus. Kalau RJ itu bisa 3 lembaga. 3 lembaga kalau RJ. Tapi kalau DPA itu hanya 2 lembaga. Kemungkinan kepolisian memeriksa naik ke penyidikan, kan gitu kan? Baik. Naik ke penuntutan bisa melakukan penundaan. Atau jaksa selaku penyidik kemudian dituntutkan melakukan penuntutan. Karena namanya koperasi misalkan kalau kaitannya dengan korupsi, polisi juga penyidik.
kan ujungnya pada kejaksaan. Oh ini penundaan bisa. Jaksa juga bisa. Oh ini bisa dilakukan. Ternyata begitu dilimpahkan, oh bisa dilakukan penundaan dengan catatan-catatan yang spesifik. Berarti kalau misalkan DPA ini, si Deferred Prosecution Agreement ini sendiri hanya bisa dilakukan sekiranya untuk oleh dua lembaga, berarti kan kepolisian dan juga kejaksaan. Ya, kalau kita melihat seperti itu. Nah, tapi kewenangan penuh bukan dua lembaga, hanya kejaksaan. Tapi sumbernya hasil penyidikan kepolisian atau hasil penyidikan kejaksaan. Baik. Tapi kewenangan penuh ada pada kejaksaan karena deferent persekur penuntut umum. Baik. Berarti yang menjadi PR besar juga untuk perumus kebijakan si bagian Deferred Prosecution Agreement ini adalah membuat parameter yang sekiranya membuat perjanjian yang harus betul-betul seimbang. Baik. Jangan sampai kita kalah atau jangan sampai kita kalau orang pro dilomboni. Jangan karena kita dibohongi, karena harus betul parameter perusahaannya seperti apa, kerugiannya seperti apa, korporatnya seperti apa, dan jelas. Karena ini betul-betul untuk kepentingan negara. Betul. Berarti kalau misalkan ini memang untuk kejahatan korporasi seharusnya bisa diterapkan juga untuk ke BUMN itu sendiri, betul, Prof? Iya, korporasi termasuk BUMN kan? BUMN iya, betul, termasuk korporasi. Itu masuk kualifikasi sana. Oke, baik. Tapi Prof, sekiranya berarti dari kepolisian itu adalah pihak yang menjadi apa ya bahasanya, perpanjangan tangan yang benar-benar harus menyelesaikan sengketa atau kasus secara cepat. Biar sekiranya memang ya itu RJ juga selain memang mengejar kepuasan atau istilahnya keadilan bagi si korban itu sendiri, tapi bagaimana caranya mengurangi orang-orang di lapas dan juga biar tidak selama itu untuk menyelesaikan sebuah perkara. Berarti kalau seperti itu selain dari kejaksaan, kalau kita lihat meskipun ini undang-undang kejaksaan, tapi pihak kepolisian itu harus satset, harus tas-tas, harus cepat melaksanakan tugas-tugasnya seperti itu ya. Iya. Jadi di sini memang suatu langkah bagaimana penegak hukum ke depan itu melihat sebagai perspektif tidak hanya pada memidana, tapi juga bagaimana pembinaan, bagaimana anggaran yang ada, bagaimana kualitas kejahatan yang dilakukan. Baik. Sehingga kalau melihat suatu kualitas kejahatan memang kecil, cukup dilakukan suatu pembinaan, cukup dilakukan suatu restoratif justice. Ini yang dilakukan. Karena kalau kita lihat sistem peradilan, seolah-olah kita itu ujungnya pada pengadilan, ujungnya pada lembaga pemasyarakatan, makanya overload. Disitulah dibuka pemikiran-pemikiran alternatif. Jangan sampai perkara-perkara itu berujung pada litigasi. Ini PR besar bagi penegak hukum. Baik, tapi Prof, ngomong-ngomong soal restoratif justice ya, bagaimana kalau misalkan yang memang menjadi pelakunya itu sendiri adalah penegak hukum itu sendiri, misalkan dalam artian mereka yang memang mengawal dari si kasus-kasus hukum, contohnya adalah misalkan kepolisian, apakah dari jika ada oknum polisi yang sekiranya menjadi tersangka, apakah mereka bisa melakukan atau mereka mendapatkan kesempatan restoratif justice juga? Dalam hal pelaku kejahatan itu tidak melihat sebagai subjek hukum. Baik. Nah, di sini memang ada suatu kelemahan, Mbak, dalam RC. Bagi orang yang punya duit, bagi orang yang punya finansial, mau beberapa pun bisa. Masyarakat sudah baik, korban selampau, kan gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana yang tidak punya bisa mengembalikan korban? Bukan duit ya, mengembalikan korban. Kan korban ujung-ujungnya kan kadang-kadang finansial kan? Iya, betul. Secara material kan ya, pasang badan. Ini kelemahan-kelemahan konsep seperti itu. Tapi Prof, memangnya restoratif justice ini bentuk yang biasanya dimintakan oleh si korban itu memang selalu bentuk material atau memangnya ada bentuk lainnya yang sekiranya bisa memberikan rasa keadilan buat si korban itu sendiri? Iya, pemulihan korban diantaranya kan kerugian-kerugian, Mbak. Iya. Kerugian ada kerugian material dan non material, kan gitu loh. Kalau kerugian material kan kerugian yang bisa dihitung. Betul. Biaya yang dikeluarkan. Contoh misalkan beberapa kasus yang kemarin yang seorang anak pejabat pajak gitu kan. Oh iya, itu ya betul. Duitnya banyak kan, bisa, tapi korban nggak mau. Nah itu loh, nggak mau.
Nggak bisa. Tapi bagi yang pelakunya ternyata tidak punya apa-apa, ya sudah, apa yang mau difinansial, lebih baik masuk lembaga pemasarakatan. Nah, ini Iya, dilematis memang dalam seperti ini, dalam kasus-kasus. Ya, semua konsep tidak ada yang sempurna, Mbak. Betul. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu. Baik. Sebetulnya memang tetap banyak catatan untuk pelaksanaan RJ itu, apalagi mungkin untuk di Indonesia itu sendiri ya Prof, karena kalau misalkan di negara asalnya mungkin RJ bisa dilakukan atau diterapkan pada semua kasus, tapi sekiranya di Indonesia tidak semuanya karena ada harga diri yang harus dijaga seperti itu. Dan selanjutnya ada pasal 34 sendiri teman-teman. Di sini kejaksaan dipandang atau memang dia adalah sebuah lembaga eksekutif teman-teman. Jadi dari pasal 34 ini menyatakan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada presiden dan instansi pemerintahan lainnya. Berarti kalau misalkan seperti ini sekiranya apakah nantinya akan ada dilema tersendiri Prof? Karena kalau misalkan dilihat Kejagung ini kan berarti dia memberikan kejaksaan sendiri bisa memberikan rekomendasi secara dalam proses legislasi seperti itu ya? Iya, ini memang kalau kita lihat ya, kejaksaan itu kan lembaga eksekutif negara dan kejaksaan itu sebagai cermin penegakan hukum negara. Makanya kalau penegakan hukum jatuh, negara sudah kayak kuncinya ada kejaksaan. Kejaksaan cermin. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu pengungkapan kasus besar-besar, oh negara eksis, Pak Prabowo eksis, menangkap kasus ini, menangkap apa itu, eksis. Itulah cermin penegakan hukum. Nah, oleh karena itu dalam konteks kejaksaan itu tidak hanya penegakan hukum, tapi juga diberi tugas untuk memberikan masukan, untuk memberikan suatu pengawalan terhadap pembangunan terhadap korporasi-korporasi yang terjadi. Oleh karena itu kalau saudara lihat kasus kredit macet, perusahaan-perusahaan besar kolab, kejaksaan diberikan untuk memberikan masukan-masukannya. Kasus korupsi selesai. Bagaimana pembinaan, bagaimana manajemen masuk ke dalam sana. Nah, itu fungsi Datun, Jaksa Tata Usaha Negara itu dalam rangka membantu, mengawal perusahaan, korporasi yang kolab atau yang bekas terjadinya suatu tindak pidana korupsi untuk dilakukan pembenahan yang terjadi. Iya, pembenahan manajemen juga ya. Jadi tidak hanya menangkap tapi juga pembenahan. Itu yang dapat difungsikan di dalam fungsi kejaksaan, fungsi tata usaha negara. Ini fungsi yang poin penting untuk mengawal, untuk menyelesaikan kasus-kasus pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan para pihak untuk bagaimana penyelesaian dengan baik. Karena bertugas demi untuk kepentingan negara. Datun ada di kejaksaan itu ada perdata tata usaha negara, ada pidana umum, itu kasus-kasus pidana umum, ada pidana khusus kasus korupsi, ada pitmil yang sekarang lagi baru untuk menangani kasus-kasus militer koneksitas. Ini saya kira suatu yang lengkap, eksistensi negara dalam penegakan hukum ada di tangan Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, tapi dilihat dari situ, apakah sekiranya akan ada kebingungan dalam kejaksaan ketika sekiranya untuk memposisikan diri, kapan dia sebagai penasihat hukum ataupun peran penuntut, Pak? Ya, saya kira tidak ada. Semua independen, apalagi kalau sudah di bidang penuntutan itu independen. Karena bicara hukum, apalagi bicara hukum bicara bukti. Betul. Sejauh mana kualitas bukti untuk dilakukan penuntutan, maka masuk persidangan. Kalau memang tidak cukup bukti, ya dikembalikan. Kalau bisa diselesaikan. Itulah yang kita sebut kadang-kadang sebagai asas dominis litis. Mau diteruskan atau mau tidak, ada pada kejaksaan fungsi penuntutan. Berarti memang ada perbedaan peran. Kalau misalkan peran penuntut ya itu bagian dari pidana, dari pidana itu sendiri, jaksa pidana. Sedangkan kalau penasihat hukum negara itu fokusnya di tata usaha negara. Memang berbeda ya, Prof? Iya, berbeda.
berbeda. Baik, karena penasihat hukum negara sendiri dia memang membelanya adalah bukan membela, lebih ke memberi masukan. Memberikan jalan tengah, memberikan rekomendasi atas suatu korporasi, atas suatu perselisihan di antara para pihak yang bersangkutan. Karena ini khususnya bahwa Kejaksaan Agung lahir pada fungsi-fungsi pemerintah yang bersengketa atau bermasalah dengan pihak-pihak lain, sehingga memberikan jalan tengah atas kasus yang bersangkutan. Aset-aset yang terbengkelai, bagaimana penyelesaian masuk di dalam sana. Kemudian problem-problem suatu pekerjaan yang mangkrak, ada suatu penyelesaian. Problem-problem bagaimana suatu penyelesaian itu bagus, tidak terjebak pada masalah hukum, diberikan masukan-masukan. Itu lebih baik pendampingan. Ketimbang masuk dulu baru diberi pendampingan. Kalau bisa sebelum masuk pendampingan lebih dulu. Itu luar biasa. Baik, berarti itu sebagai langkah preventif juga biar tidak selalu litigasi. Iya. Karena memang spiritnya spirit non litigasi gitu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus sekiranya ini bisa menjadi ini dari proses legislasinya sih, Prof. Karena kan RUU Kejaksaan ini sendiri dia belum disahkan kan, karena masih rancangan itu sendiri, dan itu sudah menjadi rancangan dari lampau hari gitu, sudah lama. Dan kalau misalkan kita lihat di pasal 34 itu sendiri kan, ya memang Kejaksaan itu sendiri adalah lembaga eksekutif seperti itu. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan doktrin rule of law, sebetulnya pemberian kewenangan ini karena Kejaksaan bisa memberikan rekomendasi, itu apakah dia memperkuat supremasi hukum atau malah memperkuat adanya intervensi eksekutif terhadap kejaksaan? Berpikirnya tidak begitu menurut saya. Karena kejaksaan tadi saya katakan cermin penegakan hukum negara. Dengan demikian sebagai cermin penegakan hukum negara, kejaksaan juga harus independen, harus transparan, harus terbuka. Apalagi di era sekarang, pembuktian dengan menggunakan forensik. Forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian. Tidak terbantahkan. Oleh karena itu, sekarang kalau bicara sekarang bidang penuntutan itu sejauh mana bagaimana penguatan bukti. Apakah ini salah dalam konsep pidana? Apakah ini dalam salah suatu manajemen? Kalau itu memang salah pidana, ya kita selesaikan dalam pidana. Kalau manajemen, kita dilakukan suatu pendampingan tadi. Itu fungsi negara dalam melalui kejaksaan sebagai untuk mengawal pembangunan Indonesia. Baik, berarti sebetulnya balik lagi kuncinya adalah independensi dari kejaksaan itu sendiri ketika memang melaksanakan tugasnya seperti itu ya, Prof. Karena sebetulnya seharusnya jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan atau rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif lainnya dalam artian presiden dan lain-lainnya itu adalah dalam penegakan hukum yang adil dan yang berkeadilan seperti itu ya? Iya, jadi karena memang ada kan saya fungsi eksekutif, membantu presiden dan penegakan, wajib untuk memberikan rekomendasi, wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh beberapa kementerian. Dalam rangka apa? Untuk kepentingan hukum. Dalam rangka apa? Untuk kepentingan tidak terjebak masalah hukum. Baik. Oh ya Pak, saya sebenarnya kepikiran suatu pertanyaan lagi mengenai restoratif justice itu sendiri. Atau mungkin ini berkaitan dengan DPA ya. Apakah dari lembaga kejaksaan sendiri, kan tadi seperti yang tadi sudah kita singgung bahwa di Indonesia nggak bisa semua kasus itu di restoratif justice kan, karena ada harga diri yang harus dijaga seperti itu. Tapi apakah dari kejaksaan itu sendiri bisa sekiranya kepada tersangka gitu ya, kayak ini tidak bisa untuk restoratif justice dan ini harus ke penal gitu, harus melalui jalur litigasi, karena misalkan contohnya adalah kekerasan seksual, itu adalah hal yang istilahnya tidak termaafkan seperti itu. Tapi karena tadi balik lagi kekurangan dari restoratif justice adalah yang punya uang ya dia sekiranya bisa kok uang ya yang punya kuasa finansialnya sangat mencukupi lah, itu dia bisa jor-joran menyelesaikan masalah dengan restoratif justice. Tapi kalau misalkan dengan kasus-kasus yang sensitif, Prof, yang sebetulnya kerugiannya bukan secara material tapi imaterial, contohnya ada kekerasan seksual, seperti apa?
Iya, tadi sudah sebutkan bahwa makanya di Indonesia sebagai bentuk harga diri, apalagi kekerasan seksual, itu adalah dalam rangka untuk melindungi perempuan. Itu suatu yang tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, penegak hukum, korban, tokoh masyarakat harus melihat sampai dari situ. Ini tidak ada masalah hukum aja, tapi juga masalah sosial. Betul. Maka saya katakan tadi, penyelesaian RC tidak ada penyelesaian hukum, tapi penyelesaian sosial. Korban oke, korban menerima, tapi sosial tidak bisa menerima, chaos tidak bisa terjadi. Oke. Disitulah peran penegak hukum melihat apakah penyelesaian ini berdampak sosial atau tidak. Kalau berdampak masyarakat tidak akan terjadi. Makanya di ke depan itu penyelesaian hukum itu tidak hanya penyelesaian hukum, penyelesaian suatu perkara dihentikan karena demi hukum, demi kepentingan hukum, demi umum, tapi juga kepentingan sosial. Nah, penyelesaian dihentikan demi kepentingan sosial itu diantaranya restoratif justice. Jadi tidak hanya individu, tapi juga masyarakat bisa menerima. Oh baik, berarti memang itu yang sekiranya harus menjadi prinsip yang dipegang dalam menegakkan restoratif betul. justice. Juga anak-anak dari restoratif Iya. justice ya, seperti itu. Begitu teman-teman, kita tadi udah ngebahas restoratif justice, kita juga tadi udah membahas mengenai bagaimana kejaksaan bisa memberikan masukan terhadap badan eksekutif lainnya seperti itu. Dan itu sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Just Podcasters yang penasaran sebetulnya apa sih yang jadi pertanyaan dari RUU Kejaksaan itu sendiri, dan harapannya memang RUU Kejaksaan yang sekarang sedang digodok itu sendiri dalam proses legislasi itu memang bisa melahirkan undang-undang kejaksaan yang memang spiritnya yang tadi kita sudah jelaskan tadi sih Prof, seperti itu. Mungkin dari Prof sendiri ada kata-kata penutup, closing statement untuk teman-teman di sana? Iya, terima kasih. Jadi untuk para mahasiswa sekalian ya, jadi kita harus belajar hukum progresif. Artinya penanganan hukum progresif itu penanganan berbasis pada norma. Jadi kalau kita lihat perkembangan sekarang misalkan KUHP baru, melihat suatu keadaan kearifan lokal, kita juga melihat suatu penyelesaian alternatif. Karena berpikir alternatif itu berpikir akan berkembang. Karena hukum itu tidak hanya untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Nah itu loh. Nah, seperti halnya alternatif yang sekarang kita diskusikan tadi, RC, bisa berkembang terhadap korporasi. Ini suatu luar biasa. Dan itu memerlukan kepewean, kecerdasan intelektual dalam rangka memediasi. Jadi tidak kaku, tidak terlalu normatif, tapi berpikir linier untuk kepentingan baik normatif maupun sosiologis bersama-sama. Karena hukum adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul, baik. Terima kasih waktunya dari Prof Wiro sendiri, dan semoga itu bisa menjawab teman-teman semua. Sampai jumpa podcasters.